Pelaku ekonomi mikro adalah penyedia lapangan pekerjaan yang paling cepat dan paling banyak. Paling cepat, paling banyak. Itu pelaku ekonomi mikro. Misalnya saya beri contoh. Sewa sebuah garasi, sewa sebuah lahan, diubah menjadi sebuah warung, diubah menjadi tempat konveksi, itu langsung dia menyerap tenaga kerja. Cepat sekali. Nah, sektor mikro ini mayoritas informal. Nah, sistem pembiayaan kita itu mengasumsikan hanya membiayai sektor formal. Jadi usaha-usaha yang formal mudah mendapatkan akses perbankan. Tapi usaha-usaha yang sifatnya informal dan mikro, persyaratan perbankannya rumit sekali. Jadi konkretnya melakukan reform di dalam perizinan untuk mikro supaya lebih mudah. Yang kedua, mereform aturan-aturan terkait pembiayaan supaya mereka punya akses pada permodalan. Dengan ada itu, maka mereka bisa mengakses pasar. Saya beri contoh, di Jakarta. Di Jakarta ini banyak sekali yang usaha rumahan itu tidak bisa mengakses pasar online. Kenapa tidak bisa akses online? Karena nggak punya izin. Kenapa nggak punya izin? Karena dia usahanya dalam rumah. Begitu dia mengajukan izin, lalu Pemprov DKI akan bilang tidak diizinkan, Anda bukan di zona usaha. Padahal zona usaha cuma daerah tertentu, ini usaha di dalam rumah. Apa yang terjadi? Kami ubah aturan itu. Sekarang semua wilayah di Jakarta selama itu usaha rumahan, mereka bisa berusaha di rumahnya. Langsung punya namanya IUMK, izin usaha mikro kecil, langsung punya NPWP, langsung mereka bisa jualan ke pasar-pasar online. Apa yang terjadi? Perhatikan 4 tahun terakhir ini. Dulu yang berjualan di pasar-pasar online adalah makanan-makanan kelas menengah ke atas. Hari ini warung pecel lele di pinggir jalan pun bisa berjualan secara online. Kenapa? Karena mereka punya izin usaha, karena mereka punya NPWP dan mereka bisa akses kepada pasar. Jadi usaha anak muda untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu disambungkan dengan penumbuhan mikro. Nah, anak-anak muda punya banyak sekali ide, gagasan untuk usaha. Tapi mereka akan selalu kesulitan untuk bisa mendapatkan tempatnya bila aturan kita tidak diubah. Lalu dorong agar pembiayaan dari pemerintah lewat BUMN, bank-bank BUMN, lewat bank-bank swasta diberi insentif. Agar mereka membiayai aktivitas-aktivitas yang sifatnya mikro. Dan ini bisa dikerjakan di seluruh Indonesia. Dengan cara seperti itu, maka lapangan pekerjaan akan meluas sekali. Bukan hanya sektor, ada satu lagi namanya reindustrialisasi. Kita harus membangun kembali industri-industri baru di berbagai wilayah Indonesia sebagaimana industrialisasi pernah kita lakukan di era 70-an, 80-an, awal 90-an. Kita harus lakukan itu di berbagai wilayah. Supaya apa? Produk-produk yang dikonsumsi di seluruh Indonesia tidak hanya diproduksi di kawasan Jawa. Perhatikan, banyak sekali di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi. Ketika tanya produk ini dibikin di mana? Produknya dibikin di Jawa. Ongkos logistiknya mahal. Kita harus melakukan reindustrialisasi. Itu kira-kira jawabannya. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Anies Baswedan.